Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Kiai, saya ingin bertanya. Yang pertama, sebagaimana telah Kiai sampaikan tadi, ada hadis dari Nabi yang berbunyi la darara wala dirar. Yang mau saya tanyakan, kata Nabi dalam kalimat la di situ yang artinya jangan, la di situ artinya larangan haram atau larangan makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa fatwa atau pendapat ulama-ulama kontemporer bisa menghapus fatwa ulama-ulama terdahulu? Yang ketiga, yang untuk berhubungan dengan ini semua, yaitu saya mau nanyakan itu perihal hukum rokok. Sebagaimana yang kita ketahui, ulama terdahulu mengatakan rokok itu awalnya mubah, setelah itu jadi makruh. Dan ulama kontemporer mengatakan haram karena membahayakan dan segala macam. Nah, jadi mungkin itu saja yang dari saya. Jadi maksudnya rokok ini posisinya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira ada yang ngerokok nggak ini? Nggak ada. Sekarang satu-satu dulu jawab ya. Nah, ini yang menjadikan hadis ini termasuk yang menjadi dasar satu kaidah fikih yang mencakup semua bab ad-dararu yuzal. Apa saja yang bisa menimbulkan bahaya, entah bahaya itu kaitan dengan bahaya duniawi atau bahaya kaitan dengan agama, harus dihilangkan. Nah, kemudian kaitan dengan hadis ini, sesuatu itu membahayakan itu bisa haram, bisa makruh, tergantung ini tingkatan bahayanya. Jadi ada bahaya itu bahaya berat, ada bahaya ringan. Kemudian bahaya itu ada yang mutayakon, diyakini atau praduga kuat. Ada yang bahaya itu masih meragukan atau praduga yang tipis, ringan begitu. Nah, inilah yang menjadikan hukum itu diperinci begitu. Nah, contohnya rokok. Jadi ulama itu tidak memberikan satu fatwa kecuali telah mengadakan satu penelitian atau ijtihad. Rokok ini satu makhluk yang belum ada di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada jauh selepas zaman Nabi. Kemudian yang antum katakan bahwasanya rokok itu mubah, itu tuh fatwa bukan kaitan dengan haramnya syurbud dukhon, bukan. Itu kaitan dengan bab rokok itu membatalkan puasa apa tidak. Ya. Jadi seorang ulama, kalau dasarnya Syekh Ali Syabro Malisi, ulama Mesir itu ditanya, maka awal marah beliau teliti, nggak apa-apa, sepintas beliau mengatakan nggak apa-apa, karena beliau memahami asap rokok itu ya seperti asap-asap api itu gitu. Sebagaimana asap kalau masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita, maka tidak membatalkan puasa. Lah rokok juga begitu, rokok itu tidak makan, tidak minum, cuma telan asap. Maka akhirnya beliau berfatwa nggak batal, nggak apa-apa, boleh. Nah terus ada beberapa orang yang lebih paham mengenai rokok, sowan kepada beliau, kasih masukan, rokok itu begini. Asap rokok itu beda dengan asap biasa. Itu mengandung zat namanya nikotin itu. Jadi kalau diginikan, lah
Dibuktikan ini asap rokok, diginikan ada zat kayak cairan. Loh, kalau begitu batal. Nah ini. Kalau begitu batal. Ini kaitan dengan membatalkan, maka rokok ini membatalkan puasa. Nah sekarang yang ditanyakan kaitan dengan masalah dorornya rokok. Nah gitu. Jadi rokok itu difatwakan haram oleh MUI atau mungkin juga mayoritas lah. Ini sebetulnya kalau kita bicara agak ekstrim dikit itu. Tapi ini kalau kita ada guyonnya ini ya. Jadi bahaya rokok itu satu bahaya yang ittafaqa alaihil ulama wal juhala wal atiba. Jadi sepakat ulama, orang bodoh, para dokter seluruh dunia, rokok itu membahayakan. Dan tingkat bahayanya itu bagi orang yang merokok, juga orang yang menghisap, sebenarnya perokok pasif kan gitu. Ini dari hasil penelitian terbaru, ini la syakka fihi, dorornya itu mutahaqqaq gitu loh. Dorornya itu, bahayanya itu sesuatu yang diyakini dan dibuktikan. Bahkan perokok pasif itu lebih bahaya. Jadi ada orang tidak pernah ngerokok, tapi duduk ngopinya, ngobrolnya sama perokok, tahu-tahu mengidap paru-paru, tahu-tahu lehernya bolong begitu. Nah, maka disinilah fatwa terbaru karena hasil penelitian terbaru ini, walaupun tetap ada yang mengatakan makruh. Jadi ini di kitab bajuri itu ada rokok itu makruh, rokok itu haram. Memang di bajuri sendiri itu khilafiyah. Lah khilafiyah itu kenapa? Karena pandangan dan hasil penelitian yang berbeda. Lah sekarang ini kita lihat seluruh dunia rokok tidak boleh dihisap di muka, di tempat umum, di airport, stasiun, tidak boleh. Gitu loh. Menunjukkan orang tuh paham semua rokok ini membahayakan. Maka akhirnya fatwa sekarang walaupun tetap ada yang menfatwakan makruh. Kenapa? Aku merokok juga nggak apa-apa. Saya merokok juga nggak apa-apa. Gitu loh. Ada orang merokok itu mungkin dia pakai penawar atau apa gitu, sehingga tidak terlalu membahayakan menurut dia kan gitu kan. Dan ini juga banyak pendukungnya gitu. Tapi ya itulah, kita hargai gitu, kita hargai. Jadi orang tuh, saya merokok, saya ini tiap jam 3 malam itu mandi, ini katanya tuh penawar itu racunnya rokok katanya, ya jam 3 malam mandi tahajud katanya gitu. Ini saya punya teman sendiri, seger katanya, saya seger gak ada masalah, saya mandi tiap 3 jam 3 malam saya tahajud gitu. Ya udahlah, kita nggak usah bertengkar, yang tidak boleh itu mencaci maki kan gitu kan. Kalau masalah khilafiyah, tapi ini pendapat yang paling rojeh, yang paling unggul sekarang ini, karena bukti yang nyata rokok itu membahayakan baik bagi penghisapnya juga orang-orang di sekitarnya, dan bahaya ini fatal gitu loh. Di antara bahaya rokok ini kalau perempuan ya menghalangi mengandung kandungan, laki-laki jadi impoten kan gitu kan. Impoten itu kan masalah sepele, ini masalah besar gitu loh. Hancur rumah tangga gara-gara impoten ini gitu loh. Makanya kita lebih condong bahwa rokok itu haram gitu loh. Jadi ketika hasilnya seperti itu, maka ini ulama-ulama seluruh dunia ini mendukung fatwa rokok itu haram. Jadi karena hasil penelitian berubah, hukum juga berubah gitu. Yang jelas tidak ada yang mengatakan mubah itu nggak ada, haram atau makruh gitu. Dan makruh itu tidak disukai gitu loh. Jadi minimal gitu. Kalau bapak ini mau merokok, saya kasih arahan aja, satu aja gitu. Cari tempat yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Sudah, cari tempat yang Allah tidak tahu dah gitu aja. Karena rokok ini apa loh? Kalau di zaman Nabi orang itu bau bawang mentah aja itu beliau usir ke kuburan gitu. Jadi kalau ada sahabat makan bawang mentah oleh Nabi diusir, la yaqrabanna masjidana, udah, tidak boleh datang ke Masjid Nabawi, datang ke Baqi, ke kuburan sana. Ini bau bawang mentah gitu loh. Nah kira-kira bau rokok itu dengan bawang itu lebih dahsyat mana kan gitu kan?
Maka inilah bau rokok itu istri yang nggak suka, kerabat yang nggak suka, tetangga nggak suka, malaikat juga nggak suka, tentu Allah juga nggak suka. Maka ini minimal orang-orang yang ambil pendapat makruh itu tidak disukai Allah. Lah orang yang mencintai Allah, kata-kata tidak disukai Allah itu berat gitu loh. Jadi kata-kata tidak disukai Allah ini berat. Makanya ini sebaik mungkin harus kita hindari, insyaallah ya. Nah, coba itu tadi selesai pertanyaan. Oke, yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Tadi sempat Kiai sebutkan terkait tentang akad. Akad ini ternyata sangat penting. Nah, di kampung saya itu biasanya kalau minjam barang, si yang minjam ini langsung akad. Saya pinjam misalnya, saya pinjam beras 2 kilo, tapi nanti saya ganti 3 kilo. Ini gimana Pak, menurut apakah itu jatuh ke riba juga? Tapi si yang minjam, yang dipinjami tidak ngata apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan akikoh. Nah, untuk laki kan biasanya 2 bayi. Nah, sekarang ini kan harga kambing itu Kiai agak mahal. Kebetulan teman saya pernah nanya juga, cuma saya nggak berani ini. Jadi dia punya 1 kambing. Kebetulan anaknya laki-laki, jadi punya 1 kambing. Nah, mau yang kambing kedua, tapi uang tidak cukup. Akhirnya saran dari ibunya, sudah akikah aja, laksanakan. Nanti kalau besok-besok misalnya rezeki lebih, nanti nambah lagi. Apakah ini boleh atau mungkin 1 aja sudah cukup akikahnya? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama itu ada dua gambaran. Kalau sejak awal diakadkan, pokoknya saya utang beras 2 kilo nanti bayar 3 kilo di awal, nggak boleh. Jadi kalau kita posisi sebagai orang yang utang, nggak boleh, jangan bilang begitu, nggak usah ngomong. Pokoknya utang 2 kilo sudah gitu aja. Nah nanti kalau mau mengembalikan sebagai rasa terima kasih ditambah, itu sunnah. Jadi baginda Nabi SAW pernah hutang unta itu umurnya unta 2 tahun bagaimana, dibayar unta umur 4 tahun atau 5 tahun gitu. Karena tidak ada unta yang seumuran itu. Maka beliau diingatkan sahabat, ya Rasulullah ini umurnya lebih tua, harga tentu lebih mahal. Maka beliau SAW bersabda, inna afdalukum qada'an, inna afdalakum ahsanukum qada'an gitu. Orang yang diantara orang yang mulia di antara kalian yang paling baik dalam cara membayar hutang. Jadi kalau kita tidak ada syarat di awal, kemudian terus memberikan lebih, itu sunnah. Tapi kalau sejak awal disyaratkan, apapun bentuk syarat, yang penting ada manfaat. Ini saya utang umpamanya beras, nanti harus dibayar uang. Dan itu uang nilainya lebih kan gitu kan. Saya utang apa itu namanya uang, nanti harus dibayar emas, itu tidak boleh. Saya utang rupiah, nanti harus dibayar dolar, tentu nilainya lebih kan, nggak boleh. Jadi utang itu 2 kilo ya 2 kilo, 5.000 ya 5.000. Jangan disyaratkan, tidak boleh. Tapi ketika mengembalikan itu, kita mengembalikan lebih, itu sunnah dan tidak makruh bagi yang menghutangi untuk terima. Nah, masalah yang ketiga, kalau terjadi tradisi, Pak. Jadi di daerah kita ini tradisi orang tuh kalau utang itu mesti mengembalikan lebih gitu. Maka ini ada kaidah dalam kitab fikih, halil adatu tunazzalu manzilatas syarti. Apakah tradisi ini kedudukannya sama dengan syarat sehingga bisa membatalkan akad? Tadi 2 contoh dikatakan, kalau disyaratkan batal, haram, riba. Kalau nggak disyaratkan malah sunnah. Nah, sekarang yang ketiga ini beda, bukan pertama, bukan kedua.
Yaitu apa? Mengembalikan di sini menjadi satu tradisi, gitu loh. Lah tradisi itu kan ada dua kemungkinan. Karena memang orang situ baik-baik, orangnya baik-baik, sehingga dia ini dibantu orang lain, gak enak. Hati itu kita sudah dibantu, kan? Mestinya yuk kita memberikan dengan berbuat ihsan kebaikan. Nah, ada juga kemungkinan sesuatu yang sudah jadi adat ini kalau ditinggalkan kayak syarat ditinggalkan gitu loh. Contohnya ini Pak, contohnya adat yang kayak jadi syarat sehingga ulama berbeda pendapat, yaitu ketika ada hajat. Maka poin yang ketiga ini tidak ada syarat tetapi jadi adat. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan nggak boleh. Lah ulama yang mengatakan begitu karena apa? Karena lihat kondisi masyarakatnya. Ini kalau tidak mengembalikan biasanya di belakang diomong. Itu masa diutangi 2 kilo kembalikan juga 2 kilo. Nah, berarti ini korinah namanya. Korinah itu dalam bahasa apa? Jadi korinah yang mendukung bahwasanya ini tradisi tapi kayak menjadi syarat. Buktinya Pak, kalau tidak dilaksanakan dibully. Tetapi kalau di masyarakat mengembalikan lebih, ya alhamdulillah, dikembalikan apa adanya, ya udah dipermasalahkan. Nah, inilah yang didukung ulama, nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti kita punya hajatan, walimahan, kan ada amplop itu kan? Ada apa? Di sini ada kotak kan? Ada kan? Kita tulis nama kan? Kalau kita tulis nama, kemudian kita nyumbang 100.000, 50.000, nanti kita punya hajat, mereka ganti ke kita kasih kan gitu kan? Nah, itu juga di kitab I'anatul Thalibin, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini utang piutang, ada yang mengatakan ini hibah. Nah, jadi di dalam kitab Al-Bajuri mendukung itu adalah utang piutang. Di dalam Fathul Mu'in mendukung itu adalah hibah. Di sarahnya, di tafsir lihat kondisi masyarakatnya. Coba, Bapak coba di kampung ini, kalau Bapak punya hajat, sakampung kasih sumbangan semua, ditulisin nama, kan? Coba ditulis itu kenapa? Oh nyumbang kok ditulisin nama itu loh. Terus Bapak gak usah kembalikan. Ketika mereka punya hajat, kita gak usah mengembalikan. Datang makan gak usah ngisi. Udah. Kira-kira jadi omongan sakampung gak itu? Lah itulah akhirnya itu di suruhat itu Syekh Ali Sobrami di situ mengembalikan kepada korinah yang ada di masyarakat, kondisi. Kalau memang itu kondisinya itu nggak mengembalikan, itu akan jadi masalah gitu, dibully lah, dicaci, jadi gunjingan. Berarti ini korinah yang kuat bahwa itu utang yang harus dikembalikan. Tetapi kalau masyarakat itu gotong royongnya kuat dan memang sosialnya kuat, sehingga ada orang itu kita nyumbang tidak mengembalikan juga apa-apa. Wong aku dulu hanya bantu sosial. Maka disinilah merembet kepada asuransi. Asuransi itu kalau hanya komersil, cari untung, tidak boleh. Karena itu sudah akad yang penuh dengan gharar, ketidakjelasan. Asuransi yang konvensional, asuransi yang komersil untuk cari untung nggak boleh. Tapi kalau asuransi ini sosial yang dibuat oleh pemerintah, Jasara Harja kan gitu kan, nggak ada orang komplain. Waduh, saya kok kasih setoran sekian kok nggak kecelakaan ya? Loh, nggak ada toh? Nggak ada. Karena ini sosial, sifatnya gotong royong. Jadi kita dapat, kita nggak dapat, nggak ada masalah. Yang penting kita ini bantu masyarakat yang kena musibah kan gitu kan. Nah ini laginya jadi akad hibah gitu loh. Makanya itu kalau yang pertama disyaratkan jelas nggak boleh. Kalau tidak disyaratkan dan juga tidak menjadi tradisi jelas boleh sunnah. Nah kalau menjadi adat istiadat maka istabti qalbak, lihat kondisi di masyarakat mana yang dominan begitu. Bisa dipahami ya. Terus yang kedua apa tadi? Akikah. Jadi akikah itu punyanya satu-satu dulu. Akikah itu sampai kapan? Sampai anak itu balik.
Kalau sudah balik, sudah di luar, perintah kepada orang tua. Kalau sudah balik, anak sendiri itu yang disuruh akikoi. Selama belum balik, orang tua diakikoi. Kenapa akikah disyariatkan? Karena satu riwayat ini yang didukung oleh jumhur ulama, kalau anak itu tidak diakikoi orang tuanya, tidak ditebus kebebasannya, nanti di akhirat dikhawatirkan tidak bisa mensyafaati orang tuanya. Jadi saat itu satu, nggak apa-apa, nanti tahun depan kalau punya lagi di sembelih lagi, nggak apa-apa. Oke, boleh sampai balik. Kalau sudah balik, maka sudah gugur kesunahan bagi orang tua yang dikhitabi anak itu sendiri. Cukup? Ini 2, ini tadi 2, udah 4. Tambah satu saja, tapi mungkin ini karena waktu, saya mau gabung saja 2 pertanyaan tadi. Pertama mengenai ini mengenai rokok, dan yang kedua mengenai kebiasaan masyarakat setempat. Rokok, kalau kita mau mengikuti yang saya tangkap tadi, bahwa kalau kita mengikuti pemahaman bahwa rokok itu adalah haram, maka ada kebiasaan di masyarakat kita di sini, khususnya di Ternate, itu sering meminta bantu pada seseorang, terus orang itu bekerja, setelah bekerja dia memberikan upah begitu, atau sedangkan temannya tidak mau terima, dia bilang, oh tidak apa-apa, ini uang rokok. Lafaz seperti itu hukumnya bagaimana jatuhnya? Terima kasih. Jadi itulah namanya, dalam bahasa Arab itu namanya tabassut. Dalam bahasa kita basa-basi. Jadi seperti kita sudah tua, ke kerabat jauh, nenek kita, ini uang becak, kan gitu kan? Apakah harus digunakan becak? Kan enggak, ya basa-basi gitu. Jadi ini uang rokok, berarti tradisi di masyarakat itu masih banyak yang rokok, kan gitu aja berarti. Jadi tidak harus diberikan rokok, enggak gitu, itu basa-basi aja gitu. Jadi kalau kita pakai yang lain, boleh, nggak ada masalah. Nah dalam bahasa fikih namanya yuridu at-tabassut gitu. Bukan untuk takyin, bukan. Beda dengan santri, telepon orang tuanya, Pak minta uang, satu untuk bayar, satu beli kitab. Nah itu kalau dikasih uang harus beli kitab, nggak boleh ini. Oh ini basa-basi, enggak, mau ada minta memang untuk beli kitab. Jadi nggak boleh untuk yang lain, harus beli kitab gitu. Jadi bedanya di situ itu. Cukup ya? Ya, Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Allah SWT, nanti yang dimuliakan Allah, singkatlah saya bertanya. Di negara kita, di Indonesia ini kan dihadapkan dengan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 dan sebagainya. Dan yang mensponsori Liga 1 itu BRI, Liga 2 Pegadaian. Yang perlu saya tanyakan, Pegadaian. Ya terus. Yang perlu saya tanyakan, apa hukumnya kita yang menonton bola tersebut? Jadi seandainya itu bola itu sendiri itu tidak dikaitkan dengan BRI dan Pegadaian, yang jelas itu riba kan gitu kan. Cuma di bank konvensional itu kalau Pegadaian itu murni mi'ah fil mi'ah riba, itu tidak ada yang lain. Tapi kalau BRI itu masih ada transaksi yang halal, yaitu transfer, itu kan halal itu. Cuma kan yang dominan utang. Nah sekarang bagaimana seandainya itu nonton bola itu sendiri kan ya, ulama itu memberikan perincian begitu loh. Jadi kalau memang nonton bola itu sendiri itu kita ada nonton langsung, nah ada nonton segala rekaman, nah itu loh. Ini juga sebetulnya kalau kita berbeda-beda juga gitu loh. Yang kesimpulannya sebetulnya satu aja. Kalau di dalam permainan itu ada maksiat, itu tidak boleh, gitu aja. Jadi kalau dalam permainan itu ada maksiat, itu nggak boleh lah. Maksiat itu bertingkat-tingkat, ada 1 maksiat, ada 2 maksiat, 3 maksiat, kan gitu kan. Semakin banyak maksiatnya semakin berat hukumnya, kan gitu kan.
Makanya istilahnya itu diantara ini nonton deh ya, karena di sebagian pondok pesantren itu main bola itu dilegalkan gitu loh, sebagai permainan. Sampai di teman-teman yang di Pakistan sendiri kalau olahraga yo main bola, tapi main bolanya sekedar permainan kan, sekedar permainan, pakai celana panjang, tidak ada taruhan, tidak ada promosi riba kan gitu kan, sekedar permainan, tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu kewajiban, dan niatnya itu adalah untuk apa itu namanya kesehatan, untuk furusiah kan, untuk olahraga kan gitu kan. Nah itu ya boleh-boleh aja selama tidak ada tasyabuh bil kufar gitu loh. Sebagian pondok ini melegalkan permainan, yang penting tutup aurat, tidak ada taruhan, tidak mengganggu kewajiban, dan tidak ada tasyabuh bil kufar gitu. Nah sedangkan ketika itu bola yang sungguhan itu, nah ini tak kira saya tidak perlu menguraikan begitu panjang gitu. Jadi satu itu aja, kalau ada maksiatnya, nah nggak boleh, sudah kita aja. Jadi seperti itu, cukup ya? Yeah. Ya, kesimpulan akhir ya, ini karena sudah waktu. Jadi Habib Ali Albar ya, menanyakan hadis la darar wala dirar. Ada salah satu masyayikh guru kami umur hampir 100 tahun ya, Al Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf Bukiduri. Beliau berikan komentar hadis tersebut, maknanya la tadurra nafsak wala tadurra ghairak. Makna hadis itu adalah jangan kamu membahayakan dirimu dan jangan kamu membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua tadi mungkin dikasih solusi deh. Ya, beras dengan beras pinjam. Nah, solusinya di dalam kitab fikih juga, kalau beda jenis dilebihkan nggak apa-apa. Ngasih tomat, beras ganti sama ukurannya, lebihnya ganti tomat sama bawang, jadi halal. Nah, kemudian yang terakhir, jangan disarankan akad, karena fikih selalu masalah akad. Iya, akad ini yang merubah statusnya. Nah, kemudian tadi basa-basi, ya di sini biasa begitu, uang rokok, ya kan? Kasusnya beda dengan masjid atau pesantren. Ini sumbang untuk karpet, misalnya di pesantren atau di masjid. Orangnya ngasih, ini ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, ada Nihayatul Muhtaj li Imam Romli. Dia dikasih, orangnya pergi, tahu-tahu di masjid karpet sudah ada. Wah, ini yang belum ada AC nih. Bagaimana uang ini kita beli AC saja? Nah, ini hukumnya nggak boleh, karena sudah muqayyad tadi, sudah ditentukan karpet, kecuali lapor lagi tuh, karena itu bukan basa-basi. Niatnya kasih tahu bahwa di sini karpet sudah ada, yang kita butuh AC. Oh ya sudah, saya kasih itu untuk AC. Nah, itu solusi. Karena ini juga kadang-kadang ibarat kata, katanya niatnya baik kok ini. Nah, ini niatnya baik tapi caranya keliru. Nah, ini berkaitan dengan hukum. Jadi yang disumbangkan itu kita harus lakukan itu. Kalau mau berubah, yang bersangkutan yang bersedekah tadi harus kita minta untuk merubah dia punya niat. Kecuali yang gairu muqayyad, yang tidak ada ikatan, misalnya di celengan masjid dimasukkan di situ. Berarti ini hanya kaitannya dengan ma'murah sama imarah, kaitannya dengan kemakmuran masjid dan pembangunan masjid, gak bisa digunakan yang lain. Sama halnya untuk dana sosial, bantuan keluar, gak boleh. Itu harus buat celengan khusus yang tertulis ini untuk bantuan sosial, sehingga yang bersedekah niatnya sesuai dengan apa yang tertulis. Mungkin itu kesimpulannya. Ini sudah waktu, nanti mau ikut juga gak apa-apa ke orang pesantren saya. Ini namanya ngaji begini nih, lama ya. Di sini setengah jam. Jadi alhamdulillah kita manfaatkan waktu, istifadah dengan Pak Kiai. Mudah-mudahan semuanya diberikan manfaat ya, diberikan istiqomah fi ta'awul ibadah. Walafu minkum subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.